Al-adalah, keadilan Allah. Kalau kita memasukkan al-adalah, keadilan Allah itu sebagai sifat Allah. Orang Syiah malah memasukkannya sebagai rukun iman tersendiri. Kemudian an-nubuwah, kenabian, iman kepada Nabi. Yang keempat, al-imamah. Jadi iman kepada imam itu termasuk rukun iman. Makanya mereka sangat taat. Di Iran misalnya sekarang itu yang namanya presiden, siapa namanya? Ahmadinejad itu hanya pelaksana, sebab yang lebih berkuasa sebenarnya kelompok yang disebut wilayatul faqih, kepemimpinan para ulama di bawah Ali Khamenei. Kemudian yang kelima, al-ma'ad, iman kepada hari kiamat. Jadi tidak disebut iman kepada malaikat, tidak disebut iman kepada kitab, dan iman kepada qada dan qadar. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Artinya perbedaan Sunni dengan Syiah itu bukan lagi perbedaan masalah furu'uddin, masalah fikih, tetapi lebih menyangkut masalah usuluddin, masalah akidah. Kemudian kola, malaikat itu bertanya lagi, mal Islam, Muhammad, Islam itu apa? Kola, Nabi menjelaskan, al-Islamu, yang disebut Islam itu, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, wala nusrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'diyaz zakata, dan menunaikan zakat, al-mafrudota, yang diwajibkan, wa tasuma ramadhana, dan engkau saum di bulan Ramadan. Qala, lalu bertanya lagi, mal ihsan, apa ihsan itu? Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, walaupun engkau tidak melihatnya, fa'innahu yaroka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu yang disebut ihsan itu. Sama dengan istilahnya dengan sebutan muraqabah. Jadi hidup merasa selalu diawasi. Di kita pernah ada istilah waskat, pengawasan melekat. Tapi karena memang pengawasnya juga perlu diawasi, jadi tidak jalan. Malah saking takutnya dengan pengawas, ya akhirnya main suap juga gitu supaya aman. Yang pasti harus dilakukan sebenarnya waskat itu dalam pengertian pengawasan malaikat, ya, bukan pengawasan melekat. Pengawasan malaikat yang ditugaskan oleh Allah, sehingga orang menjadi hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Nah, yang terkait dengan kiamah ini yang terakhir, qala, Jibril bertanya, mata sa'atu, kapan Muhammad kiamah? Di sini pakai kata as-sa'ah. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ul anha, tidaklah yang ditanya tentang kiamah itu bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui dari yang ditanya, dari yang bertanya. Artinya, jangankan yang ditanya, yang nanya pun tidak tahu gitu. Jangankan saya Muhammad sebagai nabi, Anda saja sebagai malaikat, orang-orang tidak tahu kapan kiamah itu akan terjadi. Wa sa'uhbiruka an asratiha, dan aku akan memberitahukan tentang tanda-tandanya. Jadi hadis ini lebih memperjelas, mempertegas kalimat dalam firman Allah tadi bahwa tidak ada yang mengetahui kapan kiamah kecuali hanya Allah. Nomor 5 masih ayat tentang as-sa'ah. Yas'alunakan nasu
Manusia akan bertanya kepada engkau anis-sa'ah, tentang as-sa'ah, kiamah. Qul jawab, innama ilmuha indallah. Tiada yang mengetahui, tidak ada pengetahuan tentang kiamah. Pengetahuan tentang kiamah hanya ada pada Allah. Wa ma yudrika, dan tahukah engkau la'alla sa'ata takunu qoriban, jangan-jangan boleh jadi la'alla itu kiamah itu sudah dekat. Malah di dalam hadis Nabi mengatakan innama baqaukum fi masalafa qablakum minal umam kama baina sholatil asri ila ghurubis syamsi. Kalau diumpamakan hari dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamah itu ibarat antara asar dengan maghrib, antara asar dengan terbenamnya matahari. Memang hadis itu menjelaskan bahwa batas akhir waktu sholat asar adalah terbenamnya matahari. Dan terbenamnya matahari itu pertanda masuknya waktu sholat maghrib. Tapi dari hadis itu juga diistinbat, sisa waktu kalian umat Islam itu dari umat-umat sebelum kamu, kalau diibaratkan hari, kata Nabi, seperti antara asar dengan maghrib. Artinya umur dunia itu kalau diibaratkan hari seperti antara asar dengan maghrib. Asar itu zaman siapa? Zaman Nabi. Zaman SBY? Mungkin sudah 5:30. Kalimatnya qorib, dekat. Pada hari kiamat itu innallaha la'anal kafirin, Allah melaknat orang-orang kafir, wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah menjanjikan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka sa'ir itu abadan, selamanya. La yajiduna, mereka tidak akan mendapatkan waliyan, pemimpin, wala nasira, dan tidak menemukan penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari yang dimaksud hari di sini adalah hari kiamah itu, tuqallabu wujuhum, dibolak-balik wajah mereka. Maksudnya wajah di sini termasuk majaz mursal, pars prototo, disebut sebahagian tapi maksudnya semuanya, bukan hanya wajahnya yang dibolak-balik tapi tubuh mereka dibolak-balik di neraka. Kayak ngagoreng tempe gitu, dibolak-balik. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh celaka ya, menyesal mereka. Ata'na Allah, kenapa kami tidak menaati Allah? Wa ata'na rasulah, dan menaati Rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami, ata'na sadatana. Waktu hidup di dunia itu bukan mengikuti Allah dan Rasul, tapi mengikuti sadatana, tuan-tuan kami.